Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Ini ada pemandangan yang menarik ya, 1-2 hari ini, yaitu ya udah beberapa hari yang lalu menjadi kontroversi betul. Polisi memborgol aktivis kami ya, yaitu Dr. Syahganda Nainggolan, Jumur Hidayat, kemudian Anton Permana dan beberapa yang lainnya itu yang perempuan juga diborgol ya. Jadi luar biasa ya. Biasanya yang diborgol itu koruptor, tapi ada juga koruptor besar yang tidak diborgol ya. Jadi polisi terkesan apa ya, nggak punya standar gitu ya. Protapnya itu emang kalau penjahat itu harus diborgol, tapi persoalannya orang yang mengkritik diborgol, dibuatkan konferensi pers oleh polisi, kemudian dihinakan di depan publik dengan diborgol ya. Orang yang berbeda pendapat itu maksudnya. Kan dia bukan penjahat ya. Apakah berbeda pendapat itu penjahat ya? Ini harus dievaluasi untuk perjalanan bangsa ke depan itu. Ya aneh menurut saya, dan sudah banyak diulas ya. Soal borgol ini soal yang seharusnya tidak perlu. Kan mereka juga nggak mungkin melarikan diri. Protapnya itu kalau gembong narkoba mungkin pantas ya diborgol itu, karena kejahatannya itu memang dia betul-betul niatnya itu niat jahat. Tapi kalau para intelektual ya yang tergabung dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, itu mereka melancarkan serangan-serangan tajam ya ke pemerintah untuk memperbaiki negeri ini. Itu semata-mata cinta dia ke dalam negeri ini, kepada negeri ini, tidak untuk mengambil, tidak untuk mengeruk dan menyimpannya sendiri untuk kepentingan kelompoknya sendiri, mengambil harta maksudnya. Kalau koruptor bekerja sama dengan ini pengusaha misalnya kan, itu mengambil sifatnya. Kalau mengambil untuk ketamakan pribadi ya, menumpuk kekayaan ya, yang menerima suap, yang menerima suap sama yang memberikan suap ya. Tapi kalau yang diborgol itu orang-orang yang memberikan kritik-kritik tajam karena ingin menyelamatkan Indonesia dan tidak mengambil uang apa-apa itu ya, tidak mengambil apa-apa, tapi mengkritik kekuasaan supaya ini loh yang dikritik itu. Mereka akan menuntut 8 tuntutan itu, 8 pokok yang harus diperhatikan, yang membuat kita bisa ambyar bareng-bareng itu Indonesia itu karena salah kelola, miskelola gitu ya dari segi pemerintahan. Dan diingatkan ya oleh kekuatan intelektual kita, oleh kekuatan intelektual kami maksudnya, dan juga kekuatan perspektif mereka ya. Dan kalau menurut saya, apakah layak diborgol? Kayaknya nggak layak sih. Bahkan di penjara pun tidak layak, karena Habibie juga bilang penjara itu tempat orang yang berbuat kriminal. Penjara bukan tempat orang yang berbeda pendapat atau berbeda pikiran. Itu kata B.J. Habibie, yang tradisi demokrasi yang kuat karena dia dibesarkan di Jerman ya. Nah, kalau penjara itu nggak layak untuk para orang-orang yang mengkritik orang yang berbeda pendapat dan mereka tidak melakukan kejahatan, ya tidak sepantasnya itu mereka diborgol. Apa kepentingan diborgol coba? Untuk memberikan satu, supaya aktivis petinggi kami di berbagai daerah itu mengalami semangat yang turun gitu, untuk mendrop semangat mereka supaya turun ya, untuk menciptakan demoralisasi di kalangan kami di berbagai daerah. Justru itu satu upaya yang dilakukan polisi secara keliru, karena terkesan diskriminatif ya. Di beberapa media online kita lihat ya, itu koruptor tuh ternyata tidak diborgol ya. Ya sudahlah ya, bagaimana saya mau ngomong apa lagi ya, itulah ya. Oh, Indonesiaku. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Tertawakanlah ya diri sendiri, tanda kita masih waras ya. Nggak usah marah-marah ya, apalagi borgol orang yang punya pikiran berbeda ya. Aduh, masalah polisi kita